Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Aluh Komarwardhaniasih dengan NIM 2211031176. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, kelas 1E dengan nomor absen 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang sistem peredaran darah pada hewan. Nah, sebelum itu, kita harus mengetahui apa sih itu sistem peredaran darah. Nah, jadi sistem peredaran darah merupakan suatu sistem organ yang berfungsi memindahkan zat dan nutrisi ke dan dari sel. Semua hewan pasti memiliki peredaran darah, namun dengan jenis peredaran darah atau sistem peredaran darah yang berbeda. Hewan memiliki dua jenis sistem peredaran darah, yakni sistem peredaran darah terbuka dan sistem peredaran darah tertutup. Nah, yang pertama, sistem peredaran darah terbuka. Sistem peredaran darah terbuka merupakan suatu sistem peredaran darah yang tidak selalu melalui pembuluh darah. Artinya, bisa melalui rongga-rongga tubuh dalam hewan tersebut. Pada sistem peredaran darah terbuka, terdiri dari 4 arteri, yakni arteri mata, arteri hati, arteri vena, dan arteri dorsal abdominalis. Biasanya, hewan yang menggunakan sistem peredaran darah terbuka adalah hewan arthropoda dan juga moluska. Ciri-ciri dari sistem peredaran darah terbuka yakni memiliki aliran darah yang rendah sehingga peredaran darahnya juga cukup lambat. Yang kedua yakni sistem peredaran darah tertutup. Sistem peredaran darah tertutup merupakan suatu sistem peredaran darah yang selalu melalui pembuluh darah, di mana dalam sirkulasinya melalui pembuluh darah sejati atau kapiler yang terdiri atas pembuluh arteri, vena, dan kapiler. Sistem peredaran darah tertutup ini biasanya dimiliki oleh hewan vertebrata dan juga annelida. Ciri-ciri dari sistem peredaran darah tertutup ini yakni memiliki aliran darah yang cukup deras sehingga peredaran darahnya lebih cepat. Dengan tekanan darah yang lebih tinggi membuat distribusi darah lebih cepat dan membuat metabolisme hewan juga lebih cepat. Nah, ada hewan vertebrata atau hewan yang memiliki tulang belakang dan hewan invertebrata atau hewan yang tidak memiliki tulang belakang juga memiliki sistem peredaran darah yang berbeda. Nah, contoh sistem peredaran darah pada hewan vertebrata yakni sistem peredaran darah pada ikan. Seperti yang terlihat di gambar, peredaran darah pada ikan melalui organ-organ peredaran darah yang terdiri atas jantung, aorta ventral, aorta dorsal, dan kapiler-kapiler darah. Jantung pada ikan terbagi menjadi dua, yakni atrium atau serambi dan bilik atau ventricle. Darah akan keluar dari jantung melalui aorta ventral, yang kemudian darah tersebut akan mengalir ke insang. Di insang, aorta bercabang-cabang menjadi pembuluh-pembuluh yang lebih kecil dan akhirnya menjadi kapiler-kapiler, yang dimana kapiler-kapiler ini akan melepas karbon dioksida ke dalam air dan mengambil oksigen dari dalam air. Kapiler-kapiler dari insang mengalirkan darah melalui cabang-cabang ke kapiler-kapiler ke seluruh tubuh. Dari jaringan-jaringan ini, darah mengikat karbon dioksida lagi dan kemudian kembali ke jantung melalui vena. Karena dalam peredaran darah hanya melewati jantung sebanyak 1 kali, maka sistem peredaran darah pada ikan disebut sistem peredaran darah tunggal. Yang selanjutnya yakni contoh sistem peredaran darah pada reptil. Seperti gambar, sistem peredaran darah pada reptil
diatur oleh jantung reptil yang terdiri atas 2 atrium dan 2 ventrikel. Namun, karena dinding antara kedua ventrikel tersebut tidak begitu sempurna, maka dapat terjadi pencampuran pada ventrikel tersebut antara darah yang kaya oksigen dan darah yang miskin oksigen. Akan tetapi, hal tersebut dapat diperkecil dengan adanya kontraksi antara sisi kiri dan sisi kanan jantung. Nah, pada reptil disebut dengan sistem peredaran darah ganda, karena dalam satu kali beredar, darah melalui jantung sebanyak 2 kali. Yang selanjutnya yakni contoh sistem peredaran darah pada burung dan mamalia. Peredaran darah pada burung dan mamalia diatur oleh jantung yang terbagi secara sempurna antara sisi kiri dan sisi kanan. Dinding di antara kedua vertikel jantung begitu sempurna, sehingga dinding itu mampu mencegah pencampuran antara darah yang kaya oksigen dan darah yang miskin oksigen. Pembagian jantung yang begitu sempurna memungkinkan darah melalui jantung sebanyak 2 kali. Sebagai akibatnya, di aorta burung dan mamalia akan mengandung lebih banyak oksigen daripada aorta hewan vertebrata lainnya. Peredaran darah pada burung dan mamalia disebut peredaran darah ganda karena dalam sekali beredar melalui 2 kali jantung. Nah, contoh sistem peredaran darah pada hewan invertebrata yakni contoh pada hewan arthropoda. Seperti dalam gambar, sistem peredaran darah pada arthropoda mengikuti pola peredaran darah terbuka yang ditopang oleh organ-organ arthropoda yaitu jantung dan arteri. Jantung arthropoda disebut pula jantung pembuluh karena terdiri atas sebuah kantong otot pada tiap ruas dan dapat berdenyut atau kontraksi dan relaksasi secara bergantian. Jantung pembuluh itu memiliki sepasang lubang yang disebut ostium. Pada hewan arthropoda memiliki sistem peredaran darah terbuka. Yang kedua yakni contoh pada hewan annelida. Seperti dalam gambar, mekanisme peredaran darah pada annelida adalah dengan adanya kontraksi otot dinding lengkung aorta atau jantung. Darah akan mengalir dari jantung ke pembuluh darah yang ada di bagian ventral. Setelah itu, akan mengalirkan darah ke pembuluh kapiler di jaringan tubuh yang kemudian terjadi pertukaran gas. Setelah terjadi pertukaran gas, darah akan mengalir ke pembuluh darah di bagian dorsal, lalu diteruskan ke jantung. Nah, pada hewan annelida memiliki sistem peredaran darah tertutup. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kesalahan kata dan kekurangan dalam video ini. Saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi.